Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Hafiz Nasution, NIM 3311811028. Saya akan menjelaskan bagaimana cara mencegah diabetes mellitus serta bagaimana efek jika menderita hal tersebut. Penderita diabetes kian meningkat setiap tahunnya. Pada penelitian tahun 2018, sekitar 450 juta orang di seluruh dunia menderita diabetes. Untuk di Indonesia sendiri diperkirakan sekitar 17 sampai 18 juta orang. Lalu, bagaimana cara untuk mencegah diabetes mellitus? Yang pertama, menerapkan pola makan sehat. Batasi konsumsi gula harian Anda. Membatasi makanan dan minuman tinggi gula, kalori, dan lemak. Misalnya kue, es krim, dan makanan cepat saji. Batasi asupan gula harian sebesar 40 gram atau setara dengan 9 sendok teh gula. Sebagai gantinya, perbanyak konsumsi sayuran, buah, kacang, dan biji-bijian yang mengandung banyak serat dan karbohidrat kompleks. Selain itu, hindari minuman bersoda dan jus buah kemasan yang mengandung kadar gula yang tinggi. Dan perbanyaklah minum air putih. Yang kedua, menjalani olahraga secara rutin. Dengan berolahraga minimal 30 menit sehari secara rutin bisa menjadi cara yang efektif untuk mencegah penyakit diabetes. Yang ketiga, menjaga berat badan yang ideal. Jika berat tubuh melebihi batas normal, maka bisa saja Anda mengalami obesitas. Untuk menjaga berat badan yang ideal, maka kita harus rutin berolahraga dan menjalani pola makan sehat yang bergizi dan seimbang. Yang keempat, mengelola stres dengan baik. Stres dapat meningkatkan risiko terkena penyakit diabetes. Karena saat kita mengalami stres, maka tubuh akan mengeluarkan hormon stres atau kortisol yang dapat meningkatkan kadar gula dalam darah. Saat kita stres, maka tubuh akan cenderung mudah lapar dan terdorong untuk makan lebih banyak. Oleh sebab itu, maka Anda harus pandai mengelola stres dengan baik, agar tidak melampiaskannya pada makanan atau ngemil yang berlebihan. Yang kelima, melakukan pengecekan gula darah secara rutin. Bagi Anda yang sehat dan tidak berisiko tinggi terkena diabetes, maka pemeriksaan gula darah dapat dilakukan selama setahun sekali. Namun, jika Anda memiliki faktor risiko tinggi terkena diabetes, seperti berusia 40 tahun ke atas, memiliki riwayat penyakit jantung dan stroke, obesitas, atau anggota keluarga yang memiliki penyakit diabetes, maka dokter mungkin akan menyarankan untuk tes gula darah sesering mungkin. Tes gula darah penting untuk memonitor kadar gula darah dan mendeteksi sejak dini penyakit diabetes. Selain itu, menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak sehat dengan cara berhenti merokok, membatasi minum alkohol atau bersoda, serta tidur yang cukup, setidaknya 7 jam sehari. Selanjutnya, bagaimana efek jika menderita diabetes mellitus? Gula darah yang terlalu tinggi bisa menjadi racun dalam tubuh yang memicu berbagai macam penyakit. Yang pertama, penyakit jantung. Penyakit jantung menjadi penyebab utama kematian bagi penderita diabetes. Diabetes dapat merusak pembuluh darah dan menyebabkan serangan jantung dan stroke. Yang kedua, neuropati. Kadar glukosa darah tinggi dapat menyebabkan neuropati diabetik. Ada berbagai jenis neuropati yang dapat mempengaruhi setiap bagian tubuh. Biasanya penderita diabetes rentan mengalami neuropati perifer yang mempengaruhi bagian kaki dan tangan mereka. Yang ketiga, gastroparesis, kerusakan pada saraf vagus yang mengirimkan sinyal ke saluran pencernaan dan dapat mempengaruhi fungsi pencernaan. Hal ini bisa memicu mual, mulas, penurunan berat badan, kembung, dan kehilangan nafsu makan. Yang keempat, penyakit gusi dan kerusakan gigi. Diabetes mengurangi kemampuan mulut dan gusi untuk menyembuhkan dan melawan infeksi. Yang kelima, penyakit ginjal. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC, sekitar 33% penderita diabetes mengalami penyakit ginjal kronis. Diabetes juga dapat merusak pembuluh darah di ginjal. Padahal ginjal memainkan peran penting dalam menyeimbangkan kadar cairan dan menghilangkan limbah dari tubuh. Yang keenam, gangguan penglihatan. Kadar gula tinggi dapat merusak fungsi mata dan menyebabkan kehilangan penglihatan. Tingginya kadar gula bisa merusak pembuluh darah pada retina, atau dalam istilah medis disebut retinopati. Tekanan darah tinggi dan kolesterol tinggi yang sering terjadi pada penderita diabetes dapat memperburuk kondisi ini. Yang ketujuh, ketoasidosis diabetik.
Mereka yang telah mengalami ketoasidosis diabetik juga seringkali mengalami gejala mulut kering, napas pendek, dan napas berbau tak sedap. Tak jarang, kondisi ini juga bisa memicu koma. Mungkin sekian penjelasan saya mengenai cara mencegah penyakit diabetes mellitus dan bagaimana efek jika menderita penyakit tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.